pagi teman-teman. Bertemu lagi nih dengan saya Nadine Krisanto dan juga di samping saya ada Friska Taskia Muntaza. Ya teman-teman, hari ini adalah hari Jumat, hari yang sangat istimewa. Kenapa tuh Kak bisa istimewa? Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh tuh, dari barat. Kira-kira siapa? Teman-teman ingin tahu nggak? Oke, tahu lah ya. Iya, hari ini kita kedatangan tamu dari mana nih Kak Ocha? Dari SMK Nasional Depok nih. Iya, betul. Kalian pasti penasaran kan SMK Nasional Depok itu seperti apa? Mari kita undang narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah SMK Nasional Depok dengan Bapak Muhammad Iksan. Oke. Halo Bapak. Ini ya. Iya. Selamat pagi Bapak. Ya, Pagi. betul ya, saya panggil dengan Bapak Muhammad Iksan. Iya. Ya Bapak Iksan gitu ya. Oke. Oh iya Pak, bolehkah saya bertanya nih Pak? Silakan. Oke, apa sih Pak kesamaan dan perbedaan kultur belajar di SMK Kartanegara dan di SMK Nasional Depok? Ya. Kalau boleh tahu. Kalau dari budaya sebenarnya sama ya, karena kan kita berangkat dari SMK dan SMK-nya juga memiliki konsentrasi kalian yang hampir mirip ya atau sama lah gitu. Artinya pasti di sini juga didominasi oleh anak-anak laki-laki. Iya. Sama kami juga di SMK Nasional juga hampir mayoritas ya anak-anak laki-laki gitu ya. Pastinya kalau bicara masalah anak laki-laki itu memiliki keresahan dan tantangan yang pasti sangat luar biasa gitu ya, apalagi anak kita ini kan usianya juga sudah usia remaja. Iya, gitu ya. benar. Remaja dengan dengan segala macam problematikanya gitu ya, yang pastinya ketika mereka hadir ke sekolah, apa saja yang sekiranya pihak sekolah itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, bukan hanya dari sisi kompetensinya saja gitu ya, tapi dari sisi karakternya gitu. Nah, tadi saya juga sudah melihat gitu ya praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh SMK Kartanegara Wates gitu ya, terkaitan dengan pembinaan dan juga menumbuhkan karakter baik khususnya kepada siswa-siswanya seperti itu. Dan juga mungkin ada hal-hal yang menarik gitu ya di SMK Kartanegara di sini yang insya Allah nanti bisa kita adopsi di SMK Nasional Depok. Berarti kalau di sana itu kebanyakan juga laki-laki atau ada perempuannya enggak Pak? Ada. Kira-kira di sana itu jurusannya apa aja Pak? Iya, kalau untuk jurusannya di sana itu teknik kendaraan ringan, yang kedua teknik sepeda motor, dan yang ketiga adalah teknik terjaringan. Jadi kita ada 3 ya konsentrasi kalian. Oke, berarti kalau yang perempuan itu kebanyakan ada di teknik Iya, teknik komputer dan jaringan. Ya, sama yang kayak kita ya. Sama. Iya. Oh ya Pak, apa sih yang menarik dari SMK Kartanegara? Soalnya kan saya lihat-lihat nih dari Bapak dari Jakarta Barat tuh jauh banget ke sini ke SMK Kartanegara ke Jawa Timur. Kira-kira apa sih tujuan utama dari Bapak datang ke SMK Kartanegara ini Pak? Iya. Pastinya di SMK Kartanegara Wates ini adalah sekolah yang lebih dahulu menerapkan terkaitan dengan pembelajaran ataupun pendekatan dari sisi pengembangan industri 4.0. Ya, jadi SMK Kartanegara Wates ini lebih dahulu menerapkan. Nah, pastinya kami di SMK Nasional ini di tahun 2024 kami baru melaksanakan. Nah, sehingganya dari dari hal tersebut ya, karena memang karena kami baru menerapkan, pastinya kami juga harus belajar. Gitu ya, harus belajar kepada SMK Kartanegara yang lebih dahulu sudah menerapkan pembelajaran dan juga keterkaitan dengan pengembangan SMK berbasis 4.0. Kayak siapa tahu dapat inspirasi gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang mau kita inginkan gitu. Jadi banyak hal yang kita ingin pelajari di SMK Kartanegara Wates. Oke. Oh iya Pak,
Kalau menurut Bapak nih, ketertiban kita tuh gimana? Apakah lebih Ketertiban dari SMK Depok itu kira-kira bagaimana itu Pak? ya? Sudah berjalan dengan baik atau bagaimana cara buat supaya anak-anaknya itu disiplin itu gimana? Ya, Pak? soalnya kita penasaran banget nih, Oh, Pak. gitu ya? Iya. Iya, ya pastinya anak-anak kita ini kan memiliki karakter yang bermacam-macam. Iya. Iya, karena mereka juga datang ke sekolah kita juga kan memiliki latar belakang ataupun ya background dari sekolah yang bermacam-macam juga. Gitu, ada yang satu sekolah artinya dari SMP yang sama, atau dari MTS, atau dari yang mungkin ada kejar paket yang B gitu kan. Artinya dari karakter pribadi aja berbeda-beda. Terus yang kedua juga memiliki latar belakang sekolahnya pun juga berbeda-beda, Iya. gitu kan. Nah, ini yang kita kemas di sekolah itu agar apa? Ya mereka memiliki karakter yang sama, gitu ya. Dengan cara apa? Ya pastinya kami sudah melihat juga di sini, gitu ya, terkait sama penertibannya, pendisiplinannya, gitu ya. Karena memang anak-anak sekarang itu kan tidak senang gitu dengan tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Iya Pak. Sama yang Kebanyakan sekarang kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh kalau udah dikasih fisik itu wah ngadu ke orang tua lapar gitu. benar, Kasus ya, banget. benar. Apalagi sekarang kan media sosial gitu ya, artinya sekarang sudah melihat kalau ada hal-hal yang dari sisi itu nanti dari pihak sekolah juga kan nanti akan timbul masalah gitu ya. Iya. Tetapi ini memang pendekatan terkait dengan pendisiplinan anak-anak gitu ya, dari keterkaitan dengan karakter gitu ya. Ya memang sekarang sudah tidak lagi berbasis fisik gitu ya. Iya, Tapi ya berbasis gimana caranya ini anak-anak ini memang muncul kesadaran-kesadaran dari diri sendiri, baik dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, apalagi kalau SMK itu kan tambahannya adalah dalam rangka untuk anak-anak itu lebih baik, lebih disiplin, gitu kan. Nah, kita ini kan bermitra dengan industri, Iya. gitu. Nah, salah satu keunggulan SMK adalah pendekatan pendisiplinan siswa kita ini adalah karena kita bermitra dengan industri. Jadi budaya-budaya industri gitu ya yang ada di luar sana gitu ya bisa diterapkan di sekolah kita gitu ya. Pada akhirnya berimbas kepada ya itu karakter anak-anak kita juga secara otomatis juga akan berubah gitu. Karena apa? Karena kebiasaan di sekolah yang menerapkan budaya-budaya dari industri. Iya, oke. Kalau boleh tahu nih Pak, dari pandangan Bapak ketika tadi room tour itu ke SMK Kartanegara, pandangan Bapak dari anak-anak SMK Kartanegara itu gimana? Udah disiplin atau belum? Apa gimana Pak? Iya, kalau lihat dari kami gitu ya sebagai tamu gitu ya, pastinya kami sangat terkesan gitu ya. Pertama memang dari siswa, terus dari bapak dan ibu gurunya gitu ya, terus dari semua perangkat-perangkat dari tenaga kependidikannya, dan juga dari fakultas yang ada, yaitu kami terkesan gitu ya. Khusus dari siswanya ya kami melihat anak-anak kayaknya sangat disiplin ya. Iya, Alhamdulillah ya Bapak. Disiplin, terus yang memang sesuai dengan kegiatan pada hari ini gitu ya. Ada yang di kelas teori gitu ya, ada yang memang praktik, iya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saat ini juga ini kan bagian dari kegiatan sekolah ya, Iya, yang Bapak. mendukung kegiatan sekolah gitu ya. Dan kami melihat bahwa operasional yang sudah dilakukan di SMK Kartanegara Wates ini ya sudah sesuai gitu ya dengan pembelajaran yang ada di sekolah ini, seperti itu. Kalau tadi Bapak waktu ketika room tour ke SMK Kartanegara ini kira-kira manfaatnya apa Pak yang bisa diambil dari Siapa Bapak? tahu dapat inspirasi. Iya. Iya, ya pastinya room tour ini kan menjadi tujuan utama kami yang memiliki program benchmarking gitu ya, sudah ditiru. Nah, selain tadi kita ada pertemuan di awal gitu ya, jelaskan melalui profil gitu ya. Nah, profil itu kan disampaikan melalui visual, artinya melalui video ya. Iya. Nah, diwujudkan melalui room tour tersebut. Nah, itulah yang menjadi kunci utama kami gitu ya melakukan benchmarking atau studi tiru di SMK Kartanegara ini. Nah, ketika kita room tour ya otomatis akan terlihat tuh
kondisi yang apa namanya ya, asli-aslinya lah, sedetailnya gitu ya. Oh ini ternyata Kartanegara kayak gini gitu kan, dan tidak ada yang di apa ya bahasa kami itu tidak ada yang diumpetin lah, tidak ada yang dirahasiakan oleh pihak Kartanegara, artinya terbuka sekali di sini. Iya, jelas. Mau ruangan mana sangat terlihat sekali, dan itu yang memudahkan kami itu dari pihak SMK Nasional Depok itu mempelajari gitu ya secara detail apa saja yang kami inginkan gitu dari SMK Kartanegara Wates ini. Oh iya Pak, kalau SMK Depok nih, pimpinan Bapak itu lulusannya langsung kerja atau harus ada PKL dulu nih Pak? Soalnya kan kita lihat itu Pak, dari SMK lain itu kan ada yang kelas 3 itu udah langsung bisa bekerja. Terus kalau dari sekolah Depok sendiri itu gimana Pak? Apa PKL dulu atau nanti lulus langsung bekerja, atau nanti kelas 3 boleh bekerja gitu? Oh iya. Ya pasti tadi karena beragam ya, kan anak kita beragam gitu ya. Pasti kita ada asesmen juga gitu, asesmen yang keterkaitan dengan anak-anak kita ini ketika mereka lulus, mereka ini mau kemana gitu ya, di apa. Tetapi secara program ya pastinya anak-anak kita ini di kelas 12 memang diharuskan untuk PKL gitu, PKL terlebih dahulu selama 6 bulan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka apa? Ya dalam rangka anak-anak kita sebelum bekerja, ya mereka mengetahui dulu kan dunia usaha Indonesia itu seperti apa sih budayanya itu. Jadi di apa namanya, minimal diobservasi dulu supaya anak-anak kita ini ketika kerja nggak kaget. Kan khawatir kan kalau langsung kerja kaget ya. Oh jadi gini ya dunia kerja tuh. Iya, kayak kurang pengalaman gitu ya Pak ya. Gitu kan. Sama peraturan-peraturan yang ada di pekerjaan di sana juga. Oh iya Pak, kalau semisal konsepnya peraturan yang ada di SMK Kartanegara ini itu dibawa ke sekolah SMK Depok itu gimana menurut Bapak? Dan sebaliknya? Iya. Ya pastinya setiap sekolah ada sisi keunggulannya. Nah masing-masing dari pihak sekolah kami juga ada sisi apa namanya positif dan negatifnya gitu ya. Nah dari sisi itulah yang sekiranya dari pihak kami ya kita sama saling belajar bersama gitu ya. Saling intinya adalah kita mewujudkan agar sekolah-sekolah khususnya yang bermitra SMK Kartanegara Wates dan SMK Nasional Depok ini unggul bersama gitu ya. Dan apa yang kita sajikan gitu kepada siswa, kepada orang tua ini memang sesuai dengan harapan dari orang tua gitu. Kan tujuan utama anak-anak kita bersekolah di SMK itu ya pastinya mereka setelah lulus kan ingin bekerja. Nah gimana caranya kita ikhtiar agar semua proses-proses yang ada di sekolah kita ini bertujuan bisa menghantarkan anak-anak kita ini bisa langsung kerja. Pak, kalau boleh nih, apa Bapak kasih pesan dan kesan untuk warga SMK Kartanegara nih Pak, supaya kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi? Iya, benar. Harusnya dari Kartanegara nih yang memberikan ini. Iya, kalau kami kan melihat Kartanegara sudah sangat baik ya, sudah sangat bagus. Tapi intinya ya siapapun ya di dalam posisi yang sudah baik, sudah bagus, pasti ada proses terus belajar gitu ya. Terus belajar, terus mengembangkan diri gitu ya. Dan pastinya di dalam belajar, di dalam pengembangan seperti itu juga ada tahapan yang kita harus lakukan, adalah kolaborasi gitu ya. Nah salah satu yang dilakukan oleh SMK Kartanegara Wates ini adalah kolaborasi dengan SMK Nasional Depok gitu. Jadi artinya kita tidak baik sendiri lah, tidak baru sendiri ya, tapi kita berkolaborasi dengan itu sama, bagus sama gitu ya. Kita juga bisa kerja sama-sama ya. Ada jaringan, ada anak-anak lain juga punya kompetensi semuanya. Ngomong-ngomong kolaborasi nih, jadi pengen ke SMK Nasional Depok nih. Pengen tahu. Boleh.
terima kasih kepada Bapak Iksan ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyaksikan perbincangan kita pada hari ini tentang SMK Depok dan juga SMK Kartanegara ya ini Bapak. Iya. Oke, terima kasih dan saya Nadine Krisanto. Dan saya Friska Taskia Muntaza. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Goodbye.